Assalamualaikum. Ketemu lagi di Ajak Anak, channel keluarga yang suka ngajak anak jalan-jalan dan berpetualang. Jumat, 26 Desember 2025. Kami sudah menyelesaikan misi menjelajah Gunung Tambora. Gunung tertinggi di Pulau Sumbawa yang tingginya itu mencapai 2.851 meter di atas permukaan laut. Alhamdulillah, kami berhasil keluar jalur pendakian di Taman Nasional sebelum gelap. Dan malam ini, setelah isi logistik serta numpang mandi di minimart, kami menuju tempat ngecamp di Sarayenduha. Kita akan bermalam sebelum melanjutkan perjalanan road trip overland besok. Kamu ngapain ini? Kalau dihitung-hitung, ini udah hari ke-6 kami keluar rumah. Lebih sering tidur di mobil atau camping dibanding rebahan di penginapan. Sarayenduha secara geografis terletak di kaki selatan tenggara Gunung Tambora. Masuknya Kabupaten Dompu, Nusa Tenggara Barat. Kawasan ini berada pada zona transisi antara lereng vulkanik Tambora dan dataran rendah Sumbawa bagian selatan. Kalau dilihat-lihat di peta, Sarayenduha ini persis sebelahan dengan Doroncanga. Seperti layaknya savana di kaki Tambora, banyak sapi keliaran bebas di sini. Saingan ngecamp mereka sama kita. Ada kanan yang direkam, ada kiri. Ada kiri. Awas kanan dikit, Pak. Kami cari lokasi di tepi laut dan langsung buka tenda. Mau istirahat cepet-cepet. Alhamdulillah malam ini cerah, bulannya terang, terus ada banyak bintang. Dan disinilah kita berpisah dengan Om Kiki dan kawan-kawan. Ini mereka pemandu yang kemarin mengantar kami 2 hari menjelajahi Tambora. Kegiatan malam ini diisi rombongan buat santai-santai, ngobrol-ngobrol, sampai praktek pijat ngelepas lelah. Sebagian yang lain sudah tidur duluan masuk tenda. Total sekitar 10 mobil yang ngecamp, 4 mobil yang lain udah pulang duluan. Dan ada juga yang nginap di Kota Bima. Ada suaranya Kang Lulu? Paginya kelihatan deh landscape Sarayenduha. Ini tempat ngecamp kami adanya di bibir tebing yang berbatasan langsung dengan laut. Sebenarnya kita udah pernah ke Sarayenduha sebelumnya. Tapi itu cuma mampir doang, siang-siang, nggak pakai nginep. Sekarang beneran buka tenda, ngecamp, menghabiskan malam di sini.
Sarayen 2 ini berkembang di atas endapan abu dan pasir letusan Tambora. Topografinya relatif landai hingga bergelombang. Nah, kalau di sini tanaman-tanamannya alias vegetasinya itu dominan rumput savana sama semak kering. Pohon ada tapi nggak terlalu banyak dan tidak membentuk hutan. Nggak usah bandingin Sarayen 2 ini sama camping ground estetik di Pulau Jawa. Di sini landscape-nya cakep, bisa dapat pemandangan combo gunung dan laut ya. Tapi jangan harap ada fasilitas macam-macam. Udah gini aja, the real alami. Yang didapat adalah keindahan alamnya. Ngecamp di sini nggak pakai tiket masuk. Ada sih menara pandang sama sisa-sisa pondasi bangunan saung. Mungkin pernah mau dibikin tempat wisata ya, tapi nggak tahu jadi apa enggak ya. Atau itu pernah jalan apa enggak, kita belum pernah tanya dan nggak tahu. Tahun 2020 waktu kami kesini kondisinya juga ya gini aja, sama gitu, enggak jauh beda. Terus makanya harap maklum kalau di sini tuh nggak ada fasilitas toilet. Sumber air bersih juga kita bawa sendiri dari luar kawasan. Nah, ini bagian penting dari overland ala kami ya. Selalu bawa persediaan air di mobil karena belum tentu tempat yang kita gunakan buat ngecamp mereka ada sumber airnya. Buat urusan ke belakang, ini tenda ini jadi andalan. Fungsinya buat nutup doang ya, nggak ada WC di dalamnya. WC-nya kita bikin sendiri. Gali tuh pakai sekop, makanya jangan heran kalau pagi-pagi ngelihat ada orang bawa tenda sama sekop. Nanti kalau udah selesai tuh urusan ke belakang ditimbun lagi tanahnya biar nggak kelihatan kalau itu bekas WC. Anggap aja menyumbang pupuk organik. Tipsnya buat bersih-bersih selain bawa tenda sama sekop itu, Mama Yosi juga bawa air sebotol besar dan tisu. Itu buat bersih-bersih ya. Udah itu aja, yang penting urusan panggilan alam di pagi hari selesai. Anggota rombongan sebagian udah ada yang bangun. Kita pergi bareng sama teman-teman MetLifers. Ini adalah komunitas pengguna gear keluaran MetLife Overland Bandung. Kami sendiri pakai MetLife itu untuk rooftop tent dan awning ya. Ini emang udah melekat di kendaraan-kendaraan kami awningnya. Seperti kebanyakan peserta kali ini mereka juga banyak banget yang pakai awning dan tenda rooftop tent dari MetLife. Walaupun sebenarnya nggak cuma itu produksi dari MetLife. Jadi host jam session pakai Spotify Premium yang enak kan? Terus lu balik ini jadi bisa lihat semua aktivitas musik. Ada batu itu balik lah. Ini cara sana. Lu lihat mana tamborannya? Tamborannya. Pagi ini kelihatan mendung. Cuaca yang bikin enak banget buat males-malesan. Dan pagi ini juga emang gak keburu-buru masak. Ada yang lebih penting. Yaitu transfer foto dan video perjalanan kemarin di Tambora. Ini sih krusial. Kalau nggak kita nggak bisa bagi-bagi cerita nih pengalaman pendakian ke Tambora di YouTube kan. Alhamdulillah ya, meski nggak masak dapat jatah sarapan bakso. Ini pentol-pentol baksonya yang bawa Tante Ratna dari Malang. Di sini dimasak bareng-bareng, tinggal panasin air sama masukin bumbu yang sebenarnya bumbunya juga udah ada, udah disiapin tinggal cemplungin aja. Mantap lah, saking banyaknya ini bakso, semua kebagian, semua kenyang pagi ini.
mah di sini udah ngeming-ngeming aja paling. Masaknya bisa sih masih. Nah, kalau ini Tante Iya nih, istrinya Om Eri yang punya channel YouTube Jejak Si Bagong. Udah berasa di rumah sendiri, dasteran di Sarenduha. Emang luar biasa sih Tante ini, juara. Kepikiran aja bawa daster buat overland. Tapi emang kepake banget sih, karena kita datang ke tempat yang emang cuacanya gerah gitu. Kan cuaca kalau di Indonesia Timur memang agak panas ya, lebih panas daripada Indonesia bagian barat. Sarenduha adalah salah satu lokasi singgah favorit bagi para penggemar overland saat touring ke Sumbawa. Coba deh absenin itu komunitas-komunitas yang overland ke Sumbawa, apalagi yang ke Tambora ya, apalagi yang rombongan. Banyak banget yang check-in di Sarenduha ini. Karena apa? Karena tempatnya luas. Spotnya banyak yang landai, meskipun sekelilingnya savana dan ada tanah-tanah berbukit. Dan inilah spot landai yang ini yang asik buat ngecamp. Luasnya, aduh ini mah berhektar-hektar kali ya. Jangan-jangan bisa ratusan atau bahkan ribuan. Oleh warga dimanfaatin sebagai lokasi pengembalaan ternak. Mau sapi, kuda, kambing. Makanya jangan heran kalau kita banyak tuh yang paling gede ya, badannya adalah sapi ya. Banyak banget ketemu di sini. Pagi-pagi selain kami juga yang masih santai, warga MadLifers yang lain juga ikutan santai. Udah nggak terlalu ngejar target kayak kemarin. Kalau kemarin kan memang ada tujuannya, yaitu pengen mendaki Tambora. Kalau sekarang sih tinggal perjalanan pulang ya. Dia ketarik jatuh kan. Lihatin tuh, si Rova lagi ngerekam ya. Tapi sebagian juga udah mulai tuh nyicil-nyicil bebenah dan gulung-gulung tenda. Ini lagi anak-anaknya pada nakal. Sama Taman Nasional di print 10 lembar ya? Kalau buat kami nih, ini pahlawan kebersihan, Om Yus. Patut diacungi jempol. Beliau sibuk operasi semut, ngumpulin sampah. Ini sisa-sisa sampah pengunjung sebelumnya. Di sini emang nggak kelihatan ada tempat sampah. Tapi ya itu, kesadaran warga buat nggak buang sampah sembarangan juga minim banget. Mungkin tempat ini memang jadi spot favorit warga lokal juga ya, buat misalnya kalau libur datang ke sini gitu kan. Makanya kita bisa ngeliat banyak bekas gelas air kemasan bertebaran. Nah, kalau kita sendiri sih berusaha biar sampah-sampah yang kita bawa tuh kita bawa pulang lagi. Apalagi kan ada kendaraan, jangan sampai kita ninggalin jejak sampah. Sayang banget kalau tempat cakep mesti dibanjiri sama sampah manusia. Wah, udah gak cakep lagi ya. Dan sayangnya kesadaran ini masih banyak banget kurang, terutama di daerah-daerah. Meskipun di pusat-pusat kota masih ada yang kayak gini. Karena kayak masing-masing ngandelin gitu, ntar ada yang bersihin, ntar ada yang bersihin. Padahal kan sampah kita adalah tanggung jawab kita sendiri, ya gak sih? Itu yang warna putih. Kalau dua bocah ini Cio sama Idris. Ini kesayangan deh. Ini kuning. Anteng banget dua anak ini diajak berhari-hari overland sama mama papahnya. Ini punya siapa ini bekonya nih? Punya Cio. Oh, punya Cio. Tapi ini dilepas. Apanya? Itunya pasangin. Cio sama Idris ini bukan kakak adik ya. Cio anaknya Tante Anggun, Idris anaknya Om Mario. Gara-gara sering bareng overland, mereka jadi akrab kan. Berdua tuh, apalagi kan anak kecil cuma mereka-mereka aja nih. Berhari-hari di jalan satu rombongan, ya gimana nggak akrab. Baterainya belum ketemu. Oh ya, terus ada peringatan nih. Ada lagi yang di Sarenduha banyak adalah monyet. Harus hati-hati naruh makanan biar nggak dicolong sama monyet-monyet ini. Mereka nggak boleh lengah sih. Kalau ada yang lengah langsung bret, ambil aja makanan-makanan yang ditaruh sembarangan.
Dan kita kemarin di atas sana loh, Dek. Pada penasaran pengen lihat dorong sama. Sebelum tengah hari, kami meninggalkan Sarenduha. Tujuannya biar nggak kepanasan, sekalian ngejar juga perjalanan pulang. Tujuannya ke arah pelabuhan yang terletak di bagian barat Sumbawa ini. Pelabuhan Pototano, tempat berlabuhnya kapal yang akan membawa kami menyeberang ke Pulau Lombok. Inilah hari terakhir kami akan berada di pulau dengan bentang alam yang memukau. Dari savana kering, bukit-bukit terbuka, sampai pesisir yang panjang dengan teluk-teluk alami yang menghadap Laut Flores dan Samudra Hindia. Pulau yang penuh kenangan akan sapi dan pendakian menuju Tambora. Sumbawa, salah satu pulau utama di Nusa Tenggara Barat. New Zealand, Masya Allah, cakep banget. Tuh ada touring juga tuh. Iya, ada motor. 33 km lagi sampai di cabang Tambora namanya. Oh, bagusnya. Masih ada kebongan di situ. Makan, Oh iya ya. ada makanan, Salme. Pas aja dah. Pisang banyak banget. Ya ampun, ini kami lucu-lucu amat sih. kayak sampai 17-an. Iya. Masya Allah, indah banget ya. Dalam perjalanan menuju pelabuhan, kami singgah makan siang di Kota Dompu. Makan sate dan gulai. Ini membangkitkan kenangan masa lalu ya, saat pertama kali road trip ke Sumbawa, naik Ludens tahun 2020. Kita makan di sini juga loh, bersama teman-teman komunitas Land Rover Depok. Nggak ada yang berubah dari tempat ini, sama kayak gini juga. Ini sepertinya tempat makan sate favorit ya di Dompu. Karena selain kami, banyak juga yang udah antre minta bungkus sate. Tapi karena rombongan kami banyak, ya udah, jadi mereka tuh agak lama dapet pesanannya. Selesai makan, perjalanan lanjut ke arah barat. Lanskap jalan lintas Sumbawa ini terlalu cakep sih kalau nggak didokumentasikan pakai drone.
Akhirnya kita maksa-maksa Om Rova buat jadi pilot. Dan hasilnya Masya Allah, emang cakep banget nih perjalanan lintas pulaunya. Ini bakal jadi dokumentasi yang berharga deh buat kita semua. Udah terbang? Belum. Ini bannya beda lagi. Ini bannya beda lagi. Sekian petualangan kami di Pulau Sumbawa. Di episode depan kita lanjut cerita perjalanan melintasi Pulau Lombok dan Pulau Bali. Masih panjang sisa kilometer road tripnya. Wassalamualaikum.